Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Kurata Ain Yuner dengan NIM 2215 11009 dari kelas 2A D3 JTK. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang gambar saya. Program saya bernama Program Mimpi. Program ini saya namakan Mimpi karena merupakan suatu harapan bahwa saya memiliki mimpi yang indah seperti gambar bunga ini, dan ada gambar persegi yang mengartikan bahwa mimpi yang saya jalani itu masih panjang, masih banyak yang harus saya lalui untuk mendapatkan mimpi yang saya inginkan. Kemudian saya akan mengenalkan pola gambarnya. Di sini saya menggunakan dua pola gambar persegi dan satu pola gambar bunga dengan bentuk elips. Ini saya akan menjelaskan bagian kodenya. Di sini saya menggunakan flower sebagai list bunga yang berfungsi untuk menyimpan objek bunga yang akan digambar. Kemudian saya membuat kelas bunga yang terdiri dari dev init yang berisi inisialisasi X, Y, angel, sama is rotasi. Dan kemudian ada dev draw, itu tuh untuk menggambar si bunga. Jadi di kode ini saya menggunakan sebuah animasi, yaitu elips itu berputar sebanyak 360 derajat. Oleh karena itu, di sini saya memanggil shape angel itu 360. Di sini saya memakai perulangan for. Jadi di satu bunga itu memiliki 16 buah elips, dan jarak rotasi elips satu dengan yang lainnya itu 22,5 derajat. Kemudian elips tersebut dirotasi, dan di bagian dev setup itu untuk mengatur ukuran pixel, background, sama ketebalan. Dan di sini saya menggunakan flower spacing. Jadi agar jarak bunga yang satu dengan yang lain itu tidak terlalu mepet, saya menggunakan flower spacing ini. Di sini saya menggunakan perulangan for agar gambar bunga itu penuh di halaman pixel saya. Dan di sini ada dev draw untuk penggambaran, dan di sini ada dev mouse press. Jadi dev mouse press itu untuk jika kita menekan mousepad sekali, maka gambar akan berjalan, si elips itu akan berputar, dan jika kita menekan sekali lagi, maka gambar elips itu akan berhenti. Kita akan mencoba kodenya. Nah, jadi ini adalah gambar kode setelah di run. Jarak antar bunga itu 180, dan ini bentuk perulangannya sehingga gambar bunga tuh penuh di pixel saya. Lalu di sini tiap satu lingkaran ini mempunyai total 16 elips. Dan ini sebelum saya klik mousepad, dan saya ingin mengklik mousepad agar gambar lingkaran dapat bergerak. Gambar elips. Nah, di sini gambar elips itu berputar sebanyak 360 derajat. Dan jika saya menekan sekali lagi, maka gambar elips akan berhenti memutar. Nah, jadi seperti ini. Jadi kodenya si gambar ini berhenti bergerak. Saya akan masuk ke bagian main persegi. Di sini saya menggunakan kelas rotasi square yang ada dev init sama dev draw. Dev init untuk inisialisasi X, Y, side, dan square itu tuh jadi banyaknya persegi, sama angel itu tuh buat ngerotasiin si perseginya. Di sini dev draw, jadi saya menggambar persegi dengan perulangan for. Si persegi ini akan digambar sampai num square. Kemudian ada dev setup untuk mengatur size background dan lain-lain. Dan di sini saya menggunakan num boxnya sama dengan 4. Dan panjang persegi itu 350 derajat. Di sini saya menggunakan 5 titik agar gambar di pixel saya itu bisa terisi penuh. Nah, ini adalah rantingan dari kode persegi. Jadi kode persegi itu tuh memiliki 4 persegi di dalamnya, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini saya membuat titik pertama ini, titik kedua ini, seperti yang kode ini, titik ketiga, titik keempat, dan di sini yang awalnya persegi saya rotasi sebanyak 45 derajat untuk semuanya. Kemudian ada bagian border. Di sini saya menggunakan class shape, init, sama horizontal dan vertikal. Ini tuh untuk inisialisasi, dan dev horizontal itu untuk menggambar border yang bagian horizontalnya. Jadi terdiri dari garis X1 dan X2. Dan di vertikal itu tuh untuk menggambar border yang vertikalnya dengan garis Y1 dan Y2.
Agar di gambar itu tidak terasa membosankan, saya menambahkan sebuah kelas di tengahnya rotasi square. Jadi nanti gambar akan menghasilkan gambar persegi dan gambar persegi yang dirotasi 45 derajat. Dan di sini ada depth setup untuk ukuran size, background, dan lain-lain. Kemudian di sini ada depth draw. Saya menginisialisasi margin 25. Saya membuat batasan margin agar gambar yang saya buat itu terlihat sedikit rapi. Dan di sini ada shape. Ini tuh untuk membuat titik-titik untuk bordernya, bagian bordernya, seperti runningan ini. Nah, ini adalah hasil running dari kode border. Jadi yang ini itu, yang garis ini itu merupakan Y1, ini itu X1, ini Y2, dan ini X2. Nah, jadi si garis ini saya buat 5, seperti yang di kode itu ada 5 titik. Di sini saya membuat sebuah persegi dan persegi yang dirotasi untuk di dalamnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang animasi dan interaksi yang ada di dalam kode saya. Nah, di sini di kelas bunga itu ada sebuah interaksi untuk mengatur kecepatan dan memberhentikan. Dan animasinya itu si elips itu bisa berputar sebanyak 360 derajat di bagian ini. Jadi di sini untuk mengatur kecepatan sama untuk mengatur perputaran. Jadi kalau misalnya dia berputar, maka baru bisa rotasinya tuh ditambah atau dikurangkan. Di sini saya inisialisasi rotasinya itu false dan rotasi speednya itu 1. Ini baru nilai awal. Dan di sini ada depth rotasi untuk mengecek apakah ini rotasi sama rotasi speed untuk menambah kecepatan speednya. Nah, di bagian kelas border ini akan terjadi animasi gerak kanan kiri atau atas bawah. Nah, di sini ada self posisi, itu tuh untuk mengatur posisi, self direction itu tuh untuk mengatur pergerakan objek batas. Jika nilainya positif, maka objek akan bergerak ke arah positif pada sumbu X atau Y, dan jika nilai objek negatif akan ke arah yang negatifnya. Selanjutnya, itu tuh ada metode update self. Ini tuh untuk menambahkan, untuk memperbarui posisinya. Jadi, self posisi akan menambahkan dengan self direction. Jadi, jika self direction positif, maka self posisi akan bertambah, dan jika self direction negatif, self posisi akan berkurang. Selanjutnya yang masih lanjutan ini, di bagian setupnya itu tuh ada pengujian. Jika terdapat pengujian kondisi yang bergantung pada objek batas horizontal dan vertikal. Jika objek batas horizontal itu self is horizontalnya bernilai true, maka kondisi akan memeriksa apakah objek batas mencapai layar. Dan jika vertikal self is horizontal bernilai false, maka kondisi akan memeriksa apakah objek batas mencapai batas layar di sepanjang sumbu Y. Jadi, jika objek batas mencapai salah satu batas dengan orientasinya sesuai self direction akan dibalik -1, itu akan mengubah arah pergerakannya. Sehingga cara ini mengontrol pergerakan objek batas sesuai dengan arah dan orientasi objek tersebut, serta memastikan bahwa objek tersebut bergerak dalam batas-batasnya, yang ini. Nah, selanjutnya itu ada di kelas persegi. Kelas persegi ini juga mempunyai animasinya. Animasinya saya letakkan di bagian depth draw. Di sini mengatur animasi perubahan objek persegi dengan mengubah scaling vector sesuai dengan scaling direction. Jadi kode ini itu untuk menganimasikan perubahan ukuran objek dengan mengubah faktor skalanya, yaitu scaling vector setiap 100 frame. Faktor skala akan berubah, bertambah atau berkurang sehingga membuat efek perubahan ukuran yang berulang-ulang. Jadi jika ini tuh perseginya itu akan mengalami animasi pengecilan di titik sumbunya, itu akan mengecil sebanyak 100%, dan jika itu udah 100% dia akan membesar kembali. Nah, di sini ada bagian depth keypress-nya, ini untuk interaksi. Jadi jika S itu gambar akan di screenshot, dan jika A itu bunga akan rotasinya itu akan dipercepat, dan kalau D itu rotasinya itu akan diperlambat.
Dan mouse press ini itu tuh untuk biar si bunganya itu bisa berputar. Jadi awalnya tuh bunga dalam keadaan diam, dan jika ditekan mouse itu akan berputar. Selanjutnya, ini adalah runningan dari program saya. Jadi di sini awalnya bunga itu diam, dan ini itu udah bergerak untuk border dan perseginya. Jadi border itu kan tadi untuk melakukan pengecekan apakah dia sudah bergerak sesuai posisinya. Jadi jika misalnya awalnya yang di sini itu jika sudah mencapai batas perubahan ya, maka dia akan bergerak kembali dan seterusnya. Makanya bisa bergerak bolak-balik seperti ini. Dan untuk persegi, jadi kan ini awalnya persegi yang dirotasi, kemudian dikecilkannya di titik yang ini. Jadi jika pengecilannya itu udah 100%, maka si persegi itu akan membesar kembali sesuai ukurannya semula, sampai ukurannya semula. Dan untuk bunga itu tuh ada animasi dan interaksi. Oleh karena itu awalnya itu saya buat diam. Kemudian jika diklik mousepad itu akan bergerak seperti ini. Ini bunganya sudah bergerak dan kita akan mencoba untuk yang A. Yang A itu sudah saya tekan. Nah, kecepatan bunga itu akan bertambah seperti gambar ini. Dan jika D-nya saya tekan itu, maka kecepatan bunga akan diperlambat seperti gambar ini. Dan di sini jika saya menekan mouse press sekali lagi, maka gambar bunga akan berhenti. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.